Liburan yang seharusnya menyenangkan malah berakhir mengenaskan. Peristiwa mengerikan yang terjadi kali ini merupakan sejarah kelam untuk Korea Selatan. Ini juga menjadi trauma untuk para korban dan para keluarga yang terjadi pada saat itu. Kejadian apakah itu? Tetap saksikan video ini bersama Mas Opet, kita tuntaskan semuanya. Halo para homo sapiens, maem rong kowe. Nes maem apa urung? Dancuk. Nek ora maem ya kuwi maem mau kuwi lho, nguntal-nguntal meja kuwi, kursi kuwi. Pokoke kabeh gak karepmu. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih banyak karena telah mengklik video ini. Berarti tandanya kalian tuh mensupport youtuber-youtuber kecil macam gua inilah ya. Namanya ya masih pemula, wajar lah. Jadi ya lur, video ini tuh dibuat untuk mengenang para korban. Dan gua mendoakan turut berbelasungkawa dan mendoakan semoga para arwah korban ini mendapatkan tempat yang terbaik di atas sana. Mungkin sudah banyak sekali yang tahu tentang kejadian ini, karena ya berseliweran lah di TikTok, di Instagram, di YouTube. Pokoknya banyak lah yang telah membahas ini juga. Jadi kejadian kelam ini adalah kejadian kapal Sewol yang mengalami kecelakaan pada tahun 2014. Sebelumnya gue juga sudah menonton video-video yang ada di YouTube, mencoba memahami dan membaca artikel-artikel yang ada di Google. Jadi di sini gue akan mencoba merangkum dan menceritakan untuk kalian semua. Peristiwa yang mengerikan ini menelan 304 korban, diantaranya penumpang dan awak kapal. Dan kalian tahu, kebanyakan penumpang itu adalah anak-anak. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi ceritanya pada saat itu, salah satu sekolah di Korea Selatan yaitu Danwon High School yang ada di kota Ansan, ini melakukan study tour sebelum ujian berlangsung. Tujuan study tour ini, mereka akan menuju Pulau Jeju. Pasti kalian tahu lah kalau study tour itu ngapain. Kentre. Mata muka ya. Jadi yang pertama ya untuk senang-senang, untuk refreshing, melepaskan penat ya, intinya itulah. Tapi bukannya malah senang-senang, mereka ini malah mendapatkan hal-hal yang sangat tragis untuk mereka semua. Dan ini juga menjadi duka yang sangat mendalam untuk para keluarga korban. Sebenarnya ya lur, kejadian-kejadian itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Dan masyarakat Korea Selatan hingga sampai saat ini menuntut pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. Karena pada saat itu pemerintah itu memberitakan atau memberikan informasi yang masyarakat anggap itu adalah informasi yang salah. Makanya ya, kalau kalian tahu pita kuning yang ada di media sosial, pasti kan kalian tahu berseliweran di media sosial kalian. Apalagi buat yang seneng sama Korea, pasti nggak asing lagi sama pita kuning. Jadi, pita itu adalah pita yang digunakan untuk mengenang kejadian saat itu, mengenang para korban. Dan ini juga menjadi salah satu bentuk protes untuk pemerintah Korea Selatan hingga saat ini. Oke. Karena sudah banyak bacot dari tadi ya bujang, tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Kapal Sewol ini sebelumnya adalah buatan Jepang pada tahun 1994. Kemudian kapal ini tuh dibeli oleh perusahaan yang ada di Korea Selatan, yaitu Chonghaejin Marine pada tahun 2012. Biasanya kapal ini digunakan untuk mengantarkan penumpang dan barang-barang kargo dari satu wilayah ke tempat wilayah lainnya. Karena kapal ini digunakan untuk bisnis ya, pasti perusahaan ingin mencari cuannya sebanyak-banyaknya. Makanya perusahaan ini berinisiatif melakukan modifikasi kapal. Modifikasinya diantaranya penambahan kabin yang ada di dek 3, dek 4, dan dek 5. Dek itu kayak lantai kapal lah. Sehingga
Berat kapal yang setelah dimodifikasi ini ya, itu bertambah berat mencapai 239 ton. Dan jumlah total keseluruhannya itu beratnya sekitar 6.825 ton. Coba kalian bayangkan beratnya kayak mana tuh. Kalau kamu keblekan gimana, cok? Ngoek we. Tak hanya itu, kapal ini juga itu bisa memuat 116 lebih banyak daripada sebelumnya. Setelah semua itu dimodifikasi, pihak perusahaan supaya kapalnya ini bisa berlayar ya, mereka tuh membuat sertifikasi berlayar. Ya kayak inilah istilahnya, kayak STNK. Diceklah semua kapal dan sudah dites hingga akhirnya kapal ini bisa berlayar pada tanggal 15 Maret 2013. Kapal Sewol ini ya, itu kapal feri yang digunakan melakukan perjalanan sebanyak 3 kali dari Incheon menuju Jeju. Jika dihitung ya, itu berjarak sekitar 425 km dengan durasi pelayaran itu sekitar 13,5 jam. Oke, kita kembali ke kronologi. Jadi pada tanggal 15 April 2014, kapal ini sudah dijadwalkan untuk melakukan pelayaran dari pelabuhan Incheon menuju Pulau Jeju itu pada pukul 18.30 waktu sekitar. Tapi karena pada saat itu mendapatkan kabar bahwa cuaca di sana sangat tidak mendukung sekali dan kabut saat itu sangat tebal, akhirnya pihak pelabuhan itu tidak berani untuk memberangkatkan kapal tersebut. Hingga akhirnya ditundalah kapal itu. Kabut itu membuat jarak pandang hanya sepanjang 1 km. Akhirnya setelah situasi aman dan terkendali, kapal Sewol ini berangkat menuju Pulau Jeju itu sekitar pukul 21 waktu setempat. Untuk informasi aja ya lur, jadi kapal ini tuh berisi 476 penumpang, diantaranya 325 orang siswa SMA dan WON, 5 warga negara asing, dan sisanya itu adalah kru dan awak kapal. Kapten Len Jong Suk, itulah pokoknya ya, yang berusia 69 tahun. Itu adalah nahkoda dari kapal Sewol ini. Susah kali cok namanya, udahlah kita panggil Kang Le aja ya. Jadi sebelumnya Kang Le ini sudah pernah menjadi nahkoda, itu pengalamannya sebanyak 40 tahun. Dan saat itu ia menjalani kontrak dengan pihak perusahaan itu selama 1 tahun dengan bayaran 2.500 US dollar. Kalau untuk nahkoda pada umumnya sih gaji tersebut tuh masih dibilang cukup kecil ya. 2.500 US dollar dalam setahun. Coba kalian hitung berapa tuh. Awalnya perjalanan nampak normal dan seperti biasanya. Anak-anak saat itu nampak senang sekali dengan pemandangan yang ada di kapal itu. Mereka berfoto-foto, berkeliling di sekitar kapal. Namun saat kapal ini melewati selat yang katanya ini arusnya sangat kencang sekali. Selat itu adalah Selat Moijenggol. Salah cok, Selat Moijenggol gitu. Nah, aneh cok di sini. Kan saat melewati itu arusnya kan kencang sekali. Tapi mengapa Kapten Kang Le ini ya, ini malah menyuruh perwira 3 ya kalau nggak salah itu untuk menggantikan posisinya yang ada di anjungan. Anjungan itu semacam ruang pengemudi kapal yang ada di atas, itu bisa melihat sekitarnya, bisa melihat semuanya. Jadi saat itu Kapten Kang Le ini meminta perwira itu karena dia pengen beristirahat katanya. Aneh cok, padahal kan selat itu dikenal arus yang kencang. Kok bisa-bisanya dia menyuruh perwira itu? Padahal ya, perwira itu tuh masih muda, belum punya pengalaman yang banyak, tapi ngapa kok disuruh? Dan kok ya mau gitu? Goblok, apa wis boyoen Kang Le iya? Iso-isone loh, Jan. Saat melintasi selat ini sekitar pukul 8.48 waktu setempat, katanya perwira ini melihat kapal yang menghampiri kapal Sewol ini. Jadi bertatapan dari depan, berlawanan gitu. Akhirnya karena perwira ini khawatir dan takut terjadi apa-apa, perwira ini menyuruh pengemudinya untuk membelokkan kapalnya supaya terhindar dari kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Katanya sih pengemudi ini membelokkan kapal terlalu tajam.
Hingga akhirnya kapal ini mengalami kehilangan keseimbangan. Barang-barang yang di bawah kapal tadi, yang barang-barang kargo, bergeser ke salah satu sisi. Alhasil, kapal itu menjadi miring dan lama-kelamaan kapal itu tenggelam. Pada saat itu sih awalnya anak-anak ini malah senang karena ya mereka menganggap kejadian itu semacam kejadian kapal Titanic ya. Titanic atau Titanic lah bacanya itu, pokoknya dia pengen mengabadikan momen itu. Wah, keren banget nih, tak abadikan lah, kayak gitu sih kira-kira. Tapi ya kebanyakan ada yang seneng-seneng, tentunya juga ada yang merasa panik pada saat kejadian itu. Akhirnya karena kru kapal melihat hal itu, kru kapal ini menyuruh para penumpang untuk masuk ke dalam kabin yang ada di sana. Kru kapal ini memerintahkan untuk diam sejenak, untuk tenang, dan mengatakan bala bantuan akan segera datang. Mungkin karena saat itu penumpang mikirnya dia akan diselamatkan supaya bisa tertib ya. Tapi ya pada realitanya itu kebalikannya lur. Nah, dimulainya kejadian-kejadian aneh pada saat itu. Karena apa? Karena pihak kapal, mereka tuh udah tahu ya kalau kapal itu miring dan akan mengalami kecelakaan. Bukannya malah menelpon, tapi dia malah diam aja, Cok. Bayangin, kejadian yang sangat fatal, mereka malah nggak segera menghubungi bala bantuan. Yang menghubungi itu katanya malah anak-anak yang saat itu mencoba menghubungi panggilan darurat, yang kebetulan itu pemadam kebakaran. Dengan ada ketakutan dan merintih, si anak ini meminta bantuan kepada pemadam kebakaran itu. Ia menceritakan kejadian bahwa kapal itu sudah miring dan meminta tolong untuk segera diselamatkan. Pak, tolong bantu Pak, kapalnya sudah miring nih. Berselang 2 menit, akhirnya telepon ini disambungkan ke pihak penjaga pantai yang ada di sekitar sana. Kemudian pada pukul 9:06, Jindo Vessel Traffic atau istilahnya yang mengatur lalu lintas perairan yang ada di Korea Selatan itu menghubungi pihak kapal Sewol. Operasi penyelamatan juga telah dikerahkan. 13 menit kemudian, untuk pertama kalinya salah satu televisi itu menyiarkan proses penyelamatan kapal Sewol ini. Kalau nggak salah sih channel televisi itu channel televisi YTN. Sebelumnya, menurut laporan dari penumpang yang ada di sana yang selamat, itu katanya dia mendengarkan suara yang begitu sangat keras sebelum kejadian kapal ini dimulai. Setelah mendengarkan suara itu, kapal miring dan lama-kelamaan menjadi tenggelam. Pukul 9:30, kapal-kapal bantuan ini datang untuk menyelamatkan penumpang yang ada di sana. Tapi ya, bukannya penumpang yang didahulukan terlebih dahulu, ini malah teknisi, kapten, perwira 1, 2, 3 itu yang diselamatkan, Cok. Apa nggak aneh itu? Sumpah, lagi kejadian kayak gitu loh, bukannya keselamatan penumpang yang lebih diutamakan, malah kapten dan kru kapal. Padahal ya seharusnya kan kapten, perwira, dan kru kapal ini menjadi orang terakhir yang diselamatkan. Ini juga telah diatur di dalam undang-undang yang ada di Korea Selatan, yaitu isinya tentang keselamatan penumpang. Tapi kok bisa-bisanya loh, malah kapten, perwira, memang manusia nggak ada akhlak ini. Blok. Kemudian pada pukul 9:50, operasi penyelamatan ini berhasil menyelamatkan orang sebanyak 80 orang. Tak lama dari itu, kapal ini perlahan menjadi miring. Bahkan saat itu tuh kemiringannya mencapai 64 derajat. Coba kalian bayangin tuh, posisi kapal udah miring, gimana coba keluarnya. Kemudian pukul 10:20 waktu setempat, bertambah lagi korban yang diselamatkan itu ada sekitar 40 orang. Dan 10 menit kemudian, kapal ini terbalik semuanya. Gila, cowok, ngeri banget itu kapal. Kok ya bisa yang diselamatin tuh malah kaptennya. Ya, orang-orang di dalam kabin tuh gimana? Mereka udah menyuruh ke dalam kabin, tapi malah nggak diselamatin. Ya akhirnya ya meninggal, menjadi korban. Proses awal kemiringan ini berlangsung sekitar 2,5 jam dan menewaskan sejumlah 304 penumpang.
yang dimana ini kebanyakan tuh berisi anak-anak SMA tadi yang akan melakukan study tour, dan yang selamat itu ada sekitar 172 orang. Itu pun dibantu oleh kapal-kapal nelayan. Coba kalau nggak dibantu, makin tambah banyak tuh yang menjadi korban. Pada saat itu, upaya penyelamatan pemerintah ini dianggap cukup lamban karena beberapa jam setelah kapal ini terbalik seluruhnya, presiden ini baru memerintahkan kepada para seluruh anggota penyelamat untuk menyelamatkan para korban yang ada di kapal itu. Bisa bayangin nggak tuh? Udah tenggelam kok bisa-bisanya malah suruh nyelamatin. Kemana aja emang dari tadi tuh? Emang nggak dapat kabar? Kan enggak. Keesokan harinya, tepatnya itu pukul 11.50 waktu setempat, semua bagian kapal Sewol ini tenggelam semuanya dan sudah tidak terlihat lagi. Dipastikan 295 ini meninggal dan 9 orang ini hilang nggak tahu kemana. Dalam melakukan investigasi, nampaknya ini mendapatkan bantuan dari para pihak keluarga korban, karena saat itu kebanyakan para keluarga korban, entah itu orang tuanya atau keluarga dan kerabatnya, itu berprofesi sebagai penyelam. Hal ini dilakukan untuk mencari 9 orang tadi yang menghilang, yang nggak ditemukan di mana itu orang-orangnya. Katanya sih investigasi ini berlangsung sampai berbulan-bulan. Masyarakat saat itu sangat geram sekali dengan pemerintahan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya karena alasannya mereka tuh nggak puas sama kinerja pemerintah. Apalagi kan saat itu operasi penyelamatan para korban kapal Sewol ini kan disiarkan di televisi. Kan banyak orang melihat tayangan itu, karena saat itu kan mereka itu melihat upaya pemerintah dalam penyelamatan itu cukup lamban. Makanya mereka sangat geram sekali dengan pemerintah. Tak hanya itu ya Nur, ternyata mereka juga sangat geram sekali karena pemerintah ini tidak segera menguak apa sih yang terjadi dengan kapal Sewol itu. Apa sih penyebabnya? Nah itu nggak segera disampaikan, dan pemerintah juga ini tidak merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat. Akibatnya ya, keluarga korban ini melakukan patungan serentak agar bisa membayar wartawan untuk melakukan investigasi dan membuat film dokumenter, karena mereka merasa ada suatu hal yang janggal atau hal yang aneh pada saat kejadian. Makanya kejadian ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan atau teori-teori konspirasi. Apa sih sebenarnya yang ada di belakang layar saat itu? Apakah ada sesuatu? Oke, ini akan gue bahas di video berikutnya. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, di like, di share, dan di komen ya. Dan gue juga mengucapkan terima kasih karena telah menyediakan waktu untuk menonton video ini. Ya, semoga apa yang gue ceritakan ini bisa merilekskan otak kalian dan mendapatkan informasi yang baru. Oke, sedulur, gue Mas Sopet pamit undur diri dan see you.